Ya. Oke, sorry. Nah, oke, malam hari ini ya, kita lanjutkan. Ternyata ya Tuhan mau kita sekarang boleh mengerti. Ketika Allah ya ingin supaya kita melakukan penundukan diri, karena Dia ingin meninggikan kita. Dia pilih dan kita akan ditinggikan oleh Dia. Nah, Bapak Saudara, siapa yang mau ditinggikan? Syaratnya cuma satu. Di dalam Tuhan beda dengan sistem yang dibangun oleh dunia ini. Ya, kalau di dunia ini, kalau Anda mau ya meningkat atau naik ke level jenjang berikutnya, Anda harus kuat, Anda harus tegap, Anda harus berjuang untuk mencapai situ. Kalau perlu sikut sana, sikut sini, ya, mengalahkan satu dengan yang lainnya, Anda baru bisa ada di atas mereka. Ternyata di dalam Tuhan beda, ya. Justru Tuhan mau Anda merendahkan diri serendah-rendahnya. Ketika Anda mampu untuk menundukkan diri di hadapan Tuhan, nanti Tuhan sendiri yang akan meninggikan Anda, ya, meninggikan Anda. Ini prinsip dalam kerohanian kita, ya. Nah, sekarang lihat. Siapa yang ingin, ya, siapa yang ingin menduduki tempat yang tinggi, ia harus merendahkan diri dan menantikan tangan Tuhan yang meninggikannya dan bukan meninggikan diri sendiri. Catat baik-baik. Kalau perlu di screenshot, ya. Nah, atau di foto boleh. Supaya Anda tahu, setiap orang yang mendambakan promosi, ya, Allah dunia beda dengan Allah sorga. Dalam kerajaan Allah beda. Siapa yang ingin menduduki tempat yang tinggi, ia harus merendahkan diri dan menantikan tangan Tuhan yang nantinya akan meninggikannya dan bukan meninggikan diri sendiri. Amin. Nah, untuk bisa mencapai level ke tingkat yang lebih tinggi itu enggak salah. Karena Tuhan juga mau mengangkat setiap kita. Tapi caranya harus berbeda dengan prinsip-prinsip yang telah dibuat oleh orang-orang dunia. Ya. Justru di dalam Tuhan ini kalau Anda mau ada di tempat yang lebih tinggi, syaratnya apa? Tuhan ingin Anda harus merendahkan diri Anda serendah-rendahnya. Itu disebut penundukan. Ya. Nah, ketika Anda sudah ada di tempat yang paling rendah itu, itulah kesempatan. Anda tinggal menunggu nanti timingnya Tuhan. Kapan saatnya Tuhan melihat Anda pantas untuk dibawa naik. Ya, sehingga Anda ada di tempat yang tinggi, karena Tuhan yang membawa Anda ada di tempat itu. Ya, satu ayat ini pegang baik-baik. Yakobus 4 ayat yang ke-10. Perhatikan ya. Yakobus 4 ayat 10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Kalimatnya harus diperhatikan. Anda merendahkan diri di hadapan Tuhan. Betul? Dan Ia akan meninggikan kamu. Nah, Bapak Saudara, ada trik-trik di dunia ini ya. Kelihatannya orang merendah-rendahkan dirinya di depan manusia. Ya, padahal ada maksud udang di balik batu. Itu tipe-tipe penjilat seperti itu. Ya, biasanya seperti itu ya. Dia mau aja ngikutin, mau gini. Padahal dia ambil keuntungan di balik dia merendahkan diri di hadapan manusia itu. Ayat tadi tidak dikatakan rendahkanlah dirimu di hadapan manusia, tidak. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Amin. Catat baik-baik. Jangan ubah sendiri. Ya, jangan bikin ayat sendiri. Jeffrey 3 ayat 5 begitu. Jangan, ya. Nah, sekarang ayatnya harus paten. Ya, dikatakan rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Amin. Bukan di hadapan manusia.
Memang mungkin Anda melakukannya, direndahkannya di hadapan manusia. Tapi motivasi Anda waktu merendahkan diri itu karena Anda ya nurut maunya Tuhan. Amin. Bukan nurut manusia. Kalau Anda hanya nurut manusia, nanti Anda jadi ABS. Asal Bapak senang. Ya, asal Bapak senang. Nanti kalau Bapak senang, kantongnya terbuka, ya kantongnya terbuka, lah gitu ya lah. Baru Anda dapat dari dia. Lah, bukan Anda sekarang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Amin. Situasinya bisa apa saja. Tapi tujuannya yang harus dicatat baik-baik. Kenapa Anda merendahkan diri? Alasannya apa? Di hadapan siapa Anda merendahkan diri? Ini yang penting ya. Di hadapan Allah. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Dan Ia yang ada di hadapanmu itu akan meninggikan kamu. Kalau Anda merendahkan diri di hadapan manusia, nanti manusia yang meninggikan Anda, bukan? Karena yang menilai yang di hadapan Anda. Tapi kalau Anda merendahkan diri di hadapan Tuhan, sikap Anda itu yang menilai adalah Tuhan. Dan Dia nanti yang punya hak, yang punya kewajiban, yang akan melakukan, meninggikan Anda. Amin. Catat baik-baik ayat ini ya. Nah, perhatikan dengan saksama. Yakobus 4 ayat yang ke-10. Amin. Ya. Yakobus 4 ayat 10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Bapak Ibu Saudara, dalam Ulangan pasal 28 ayat yang ke-13. Sejak dulu Allah itu sudah berjanji kepada umatnya. Dia mengatakan begini, Ulangan 28 ayat 13, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia, dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Amin. Ayat ini sering dipakai oleh para hamba-hamba Tuhan, oleh gembala-gembala sidang, atau penatua-penatua yang diberi tugas untuk berdoa, yaitu doa penutup atau doa berkat ibadah. Ya, berapa kali kalau saya diundang di gereja, kadang-kadang gembalanya bilang, Pak Gideon bisa memberkati jemaat kami. Nanti Bapak tutup sekalian doa dalam berkat. Ya, nah saya tahu saudara, mereka sedang mendambakan berkat-berkat itu ya. Salah satunya ayat ini yang saya kutip. Ya, Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Ketika saya berdoa seperti itu, jemaat dengan sontak dan serentak berkata, amin. Kalau dengar kata diangkat jadi kepala dan bukan ekor tuh langsung teriak, amin. Di sini nggak ada. Engkau tetap naik dan tak pernah turun, amin. Lalu gitu ya. Nah, wah, itu senang sekali. Ya. Nah, saudara, memang itu janji Tuhan. Tuhan mau mengangkat engkau. Terus naik, gak pernah turun. Mengangkat Anda menjadi kepala dan bukan ekor. Itu maunya Tuhan. Tapi caranya bagaimana supaya Anda naik menjadi kepala itu bagaimana? Kuncinya Yakobus tadi. Pasal 4 ayat 10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Banyak orang berharap ditinggikan Tuhan. Banyak orang berharap menjadi kepala tapi nggak pernah terjadi di dalam kehidupannya. Persoalannya ada di mana? Apakah Anda tipe orang yang telah merendahkan diri, tunduk di hadapan Allah atau tidak? Tunduk artinya nurut.
Ketika Tuhan memerintahkan sesuatu kepada Anda tidak membantah. Anda nurut maunya Tuhan. Nah, itu yang disebut merendahkan diri di hadapan Tuhan. Membuang hakmu, ya, lalu ngikuti kemauannya Tuhan di dalam hidup Anda. Itu yang disebut merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau nurut apa saja yang ingin Engkau sampaikan. Apa saja yang Engkau ingin perintahkan dalam kehidupan kami. Aku mau melakukannya. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Amin. Nah, mau hidup nurut kehendak Tuhan. Itu namanya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mazmur pasal 75 ayat yang ke-6. Perhatikan di sini, ya. Jangan mengangkat tandukmu tinggi-tinggi. Jangan berbicara dengan bertegang leher. Ayat yang ke-7. Sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Ayat 8. Tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Perhatikan ya. Pertama saudara, jangan mengangkat tandukmu tinggi-tinggi. Ya, apa itu mengangkat tanduk tinggi-tinggi itu? Nyombong, merasa dirimu hebat, merasa dirimu mampu, merasa dirimu bisa untuk naik itu, untuk berprestasi itu. Nah, ketika Anda berpikir Anda bisa, ketika Anda berpikir Anda mampu, ya, Anda sedang menggunakan kekuatan Anda sendiri untuk menaiki tangga atau jenjang berikutnya di atas Anda. Amin. Nah, kalian lihat. Ketika Anda mengangkat tandukmu tinggi-tinggi, tadi dikatakan jangan mengangkat tandukmu tinggi-tinggi, jangan nyombong. Di hadapan Tuhan, Anda harus mulai mengerti bahwa Anda itu nothing. Anda itu enggak mampu, Anda itu enggak bisa apa-apa. Saya selalu dalam doa saya, kalau saya menghadap Tuhan, saya berdoa ada di dalam hadirat Tuhan. Tuhan, aku nothing. Ya, aku enggak ada apa-apanya. Aku enggak ngerti. Walaupun orang menilai saya, Bapak bisa mengajar, banyak muridnya, banyak kelasnya, ya. Tapi saya selalu menganggap diri saya tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Saya bisa mengajar, saya punya murid, punya kelas seperti ini, karena Tuhan. Bukan karena skill, bukan karena cara saya. Nah, sikap seperti ini harus dibangun dalam hidup kita ini. Amin. Itu yang disebut mengangkat tanduk tinggi-tinggi. Ya loh, jangan bilang, Pak, saya kan bukan kambing. Saya kan nggak punya tanduk. Bukan ya. Maksudnya Anda merasa bisa. Amin. Nah, ini koreksi dari Tuhan. Yang kedua tadi, jangan bersih tegang leher. Apa itu bersih tegang leher itu? Ngotot mempertahankan asumsi Anda, pendapat Anda. Menurut saya, ya, nah, mulai ya, kalau Anda di hadapan Tuhan merendahkan di hadapan Tuhan, nggak ada lagi istilah menurut Anda, nggak ada. Yang berlaku cuma satu, menurut Tuhan apa, amin. Walaupun Anda punya pertimbangan, walaupun Anda menghitung punya kalkulasinya, tapi keputusan segala sesuatu finalnya adalah keputusannya Tuhan yang harus Anda lakukan dan kerjakannya. Amin. Jangan bersih tegang, bantahan dengan Tuhan. Ya. Nah, ayat yang berikutnya tadi, ayat yang ke-7 ya, dikatakan apa? Ini bagus sekali. Sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Tapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain.
Peninggian itu datangnya bukan dari barat atau dari timur, tapi dari atas, dari Tuhan. Kalau Tuhan sudah meninggikan Anda, saudara, tidak ada satu orang pun yang bisa merendahkan Anda. Amin. Tapi kalau Tuhan merendahkan Anda, tidak ada satu pun yang bisa meninggikan Anda. Itu sama halnya. Ketika dia membuka pintu, tidak ada yang bisa menutupnya. Ketika dia menutup pintu, tidak ada yang bisa membukanya. Itu kedaulatan Tuhan. Jika Tuhan telah bekerja di dalam kehidupan Anda, nggak ada yang bisa menghambat dan menghalanginya. Kalau Anda ada di pihak Tuhan, telah merendahkan diri di hadapan Tuhan, ketika kehendaknya meninggikan Anda terjadi di dalam hidup Anda, usaha manusia apapun juga untuk merendahkan Anda tidak akan berhasil. Amin. Karena apa? Dia mau Anda di tempat itu. Dia mau Anda jadi kepala, bukan ekor. Dia mau Anda naik, tidak turun. Itu keinginan dan kehendak dia. Amin. Nah, Bapak Saudara, tapi kadang-kadang ya, orang itu kan suka main perasaan. Ya, kemarin itu ada satu ayat ya yang belum saya bahas ya. Lama-lama hari ini mau saya bahas sedikit ya. Ini perhatikan. Dalam 1 Samuel 2 ayat 10. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan atas mereka. Ia mengguntur dari langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Tapi Tuhan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Anda tahu ya, ayat ini 1 Samuel pasal 2 ayat 1 sampai 10. Itu sebenarnya hal yang menarik. Kalau Bapak Ibu sudah belum pernah membaca ayat itu, sayang sekali. Banyak orang suka berdoa. Tapi yang dikutip kebanyakan doanya Yabes. Kalau enggak doa Bapak kami seperti itu ya. Nah, ada satu doa dari seseorang yang ditulis di dalam Alkitab yang tak pernah Anda pahami. Dan Anda lewat begitu aja nih ya. Ini doa dari seorang perempuan yang luka hatinya. Ya. Karena dihina. Karena tertindas. Karena terintimidasi. Ya. Siapa namanya? Namanya adalah Hana. Ya. Nah, ditanya Hana itu ya. Hana itu istrinya Elkana. Ya, Elkana. Elkana ini punya istri namanya Hana, tapi Elkana juga punya madu. Bukan berarti Hana itu racun, bukan ya. Madu dan racun itu kan ya. Nah, jadi Elkana ini punya istri lagi, ya, namanya Penina. Nah, keadaannya Hana ini mandul. Penina ini subur. Jadi Penina punya anak dari Elkana, Hana tidak. Setiap tahun mereka itu pergi ke bait suci. Mereka selalu bertiga jalan bersama-sama. Tapi apa yang terjadi, saudara? Setiap mereka berjalan dari rumah sampai ke bait suci atau dari bait suci sampai ke rumah itu, dengar, si Hana itu selalu mendengarkan nyanyian yang khas yang dinyanyikan oleh madunya itu loh. Bunyinya apa? Bunyinya gini. Dul mandul mandul mandul, dul mandul mandul mandul. Nah gitu ya. Itu lagunya gitu. Ya. Kalau versi RCTI atau Trans TV kan nyilu 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 nyilu. Ya. Nah, dul mandul mandul mandul, dul mandul losing mandul. Jadi itu dia selalu bilang diledek loh. Kamu itu wanita apa? Dan wanita yang mandul pada zaman itu adalah sebuah aib. Dianggap kena kutuk. Jadi ketika dia didakwa, dituduh sebagai wanita yang mandul seperti itu, dia merasa sangat hina. Ya, bahkan dia curhat kepada suaminya. Ya, Elkana mencoba untuk menghibur si Hana ini.
Elkanah berkata, walaupun Penina ini punya 1000 anak sekalipun, kamu yang paling tetap berarti di dalam hidupku. Tapi hiburan dari Elkanah itu tidak menyembuhkan hatinya Hana itu. Hana sangat terluka. Ya, akhirnya Hana datang kepada Tuhan. Hanya ku bisa lari kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepadanya. Orang kalau sudah ngomong seperti itu, dia pernah punya pengalaman berharap dari manusia. Dan manusia tak bisa menolong dia. Sehingga dia berkata, hanya aku bisa lari kepada Yesus. Hanya Yesus jawaban di dalam kehidupanku ini. Yang lain gak bisa menjawab. Itu yang dialami oleh si Hana itu. Nah, coba Anda lihat ya. Saya kutip di sini ya, dari 1 Samuel pasal 2 ayat 10 ini ya. Ini kan cuma 10-nya. Kalau kita baca dari ayat 1-nya. Nah, coba lihat ya. Ini si Hana. Nah, coba 1 sampai 10. Supaya Bapak Saudara yang belum baca paling enggak mengerti tentang doa Hana ini. Nanti Anda melihat, sebenarnya doa itu menarik. Mungkin si Hana ini mewakili keberadaan Bapak Ibu Saudara juga malam hari ini. Lalu berdoalah Hana katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku, ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemooh musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan. Sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah mencaci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang maha tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Ayat 4, busur pada pahlawan telah patah, tetapi orang-orang yang terhuyung-huyung pinggangnya berikatan kekuatan. Siapa yang kenyang dahulu, sekarang menyewakan dirinya karena makanan. Tetapi orang yang lapar dahulu, sekarang boleh beristirahat. Bahkan, perhatikan ya, orang yang mandul melahirkan 7 anak. Tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Ya. Nah, Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan ia juga yang meninggikan. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Langkah kaki orang-orang yang dikasihnya dilindunginya. Tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Ayat 10-nya, orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya. Dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Bapak Saudara, kalau Anda lihat cerita daripada Hana ini. Wah, ini lebih menyedihkan daripada drama. Drama-drama sinetron. Ya. Nah, Anda tahu, sampai saking pedih hatinya. Dia berdoa di hadapan Tuhan. Nggak ngerti harus ngomong apa lagi. Siapa yang pernah ngalami kondisi seperti ini? Anda mau curhat kepada Tuhan ketika Anda berdoa sampai Anda kehabisan kata-kata. Nggak ngerti mau mengungkapkan apa. Ya, seperti itu. Sampai hanya mulutnya yang komat kamit saja. Ketika Imam Eli itu lewat, melihat Hana doa tanpa suara, dan hanya mulutnya yang komat kamit dan air mata yang menetes seperti itu, ya, Imam Eli bilang, ini orang ngapain sih? Orang gila saja. Ini imam saudara ya, ngomong dekat orang yang berdoa ngomong begitu. Hana itu dengar saudara, ya, dengar waktu Eli itu ngomong seperti itu, ya. Tapi dia tidak peduli
Walaupun Imam Eli ngomong seperti itu, dia tetap berdoa kepada Tuhan. Ya, intinya apa? Dalam doanya itu, Tuhan, berikan saya satu anak aja. Kalau engkau memberikan kepadaku satu anak, anak itu nanti akan aku persembahkan kepadamu untuk melayani engkau. Setelah lepas sapih, ya, betul sudah. Pulang, akhirnya si Hana mengandung, punya anak namanya Samuel. Ya, nah ketika setelah lepas sapih, si Samuel itu dibawa ke bait suci ini, diserahkan kepada Imam Eli. Tuanku Imam Eli, saya perempuan yang kamu anggap dulu waktu doa seperti orang gila. Terus apa maksudnya? Ini hasil daripada doa saya ini. Anak ini yang aku minta. Dan aku berjanji kepada Tuhan, anak ini nanti akan melayani di rumah Tuhan. Tolong diserahkan ke situ. Dan dia lihat Samuel akhirnya menjadi orang yang luar biasa. Ya, wah, menjadi hakim pertama kali di zaman itu. Dan hidupnya sangat-sangat berprestasi. Nggak ada cacatnya sama sekali. Ya, nah, Anda perhatikan si Hana ini mengalami kondisi seperti itu. Dia direndahkan oleh madunya juga. Daripada dia jatuh direndahkan di hadapan si madu itu, mending dia datang kepada Tuhan. Jatuh di kakinya Tuhan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang mampu untuk mengangkat dan meninggikan saya. Amin. Nah, saudara, menundukkan diri, merendahkan diri. Kadang-kadang Tuhan membuat sebuah situasi. Supaya Anda bisa belajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Saudara, sekarang kita lihat. Orang yang merendahkan diri atau menundukkan diri, mereka akan menjadi orang yang patuh. Ketika Anda patuh, Tuhan akan mengangkat Anda. Akan meninggikan Anda. Karena Anda dilihat, Anda patuh kepada perintah Tuhan. Nah, Bapak Saudara, ini unsur salah satunya ya. Kepatuhan atau submission. Nah, contoh Yosua. Ya, Anda kenal Yosua. Yosua dengan setia melayani Musa. Sampai Musa diambil oleh Tuhan. Tapi karena kepatuhannya kepada Musa, ia ditunjuk Tuhan menjadi penerus tugas Musa dengan penyertaan Tuhan yang serupa seperti Musa. Coba lihat ayatnya, saudara. Yosua 1 ayat yang kelima. Ya, Yosua 1 ayat yang kelima. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadap engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Siapa Yosua? Yosua itu abdinya Musa. Ya. Dan Yosua itu, ya kita lihat, orangnya konsisten sekali. Dia juga salah satu dari 12 pengintai yang pernah diutus oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan itu. Dan dia pulang, ya, walaupun minoritas dengan Kaleb, dia tetap mempercayai Tuhan lebih dari kata orang, dari 10 pengintai yang lainnya itu. Dia menguatkan saudara-saudaranya. Ya, nah, kita lihat si Yosua ini setia kepada Musa. Nah, berapa kali Musa ini bawa Yosua? Contoh ya, kalau Musa ini pergi ke atas gunung, ya, untuk berjumpa dengan Tuhan, biasanya dia berangkat dengan dikawal juga oleh si Yosua juga ini. Nah, Yosua, yuk ikut. Aku dipanggil Tuhan. Tapi ketika sudah di kaki gunung itu, Yosua nggak boleh naik. Musa yang naik seorang diri.
Yosuanya di bawah, saudara. Di kaki gunung itu, ya. Jadi kondisinya ada perkemahan, ada kaki gunung, ya. Lalu Musanya di atas gunung itu, ketemu dengan Tuhan. Dan itu bukan hanya 1-2 jam. Kadang-kadang 40 hari Musa ada di atas sana. Nah, sekarang kita lihat situasinya. Enakan mana? Enakan Musa yang di atas gunung itu atau Yosua yang menunggu di bawahnya? Enakan Musa, saudara. Musa ketika di atas ke gunung, dia ketemu Tuhan. Amin. Sehingga Musa boleh berkata, dia menaikkan pujianku, ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu sungguh indah. Kenapa? Jumpa Tuhan. Di atas gunung itu jumpa Tuhan. Nah, sementara si Yosua itu ada di kaki gunung. Dia jumpa siapa? Ada nyamuk, ada nyamuk. Enggak. Dia menunggu tuannya, itu enggak, tuannya lagi naik. Dia enggak boleh ikut naik. Karena gunung itu gunung kudus. Hanya Musa yang diizinkan naik ke sana. Ini satu gambaran yang boleh Anda bayangkan. Kesetiaan daripada Yosua itu sampai di mana. Ya. Walaupun dia di tempat yang sangat membosankan tetap seperti itu, dia tetap stay di situ itu. Tunggu aku di sini ya. Nah, Anda perhatikan, Yosua itu orang yang setia, komitmennya dengan Tuhan. Dengan Musa pun juga gitu. Dia selalu mengikuti Musa. Ya. Nah, karena kesetiaannya ini, Tuhan melihat ini anak pantas nanti akan menggantikan kepemimpinan Musa. Tuhan sendiri yang milih. Jadi Yosua jadi pemimpin itu bukan karena undi, bukan. Tuhan yang memilih, Tuhan bilang sama Musa, itu loh hambamu satu ini, itu orang yang pantas menggantikanmu. Dan Anda lihat, penyertaan Tuhan kepada Yosua, ya, sama persis Tuhan menyertai Musa. Gak ada kurangnya sedikit pun. Ya, tadi dikatakan dalam ayat itu ya, bahwa demikianlah aku akan menyertai engkau, ya, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak meninggalkan engkau seperti aku menyertai Musa. Kapan Allah menyertai Musa? Ketika Musa disuruh oleh Allah memimpin bangsa itu, ingat ya, Tuhan sebenarnya mau mengawal Musa ini, melindungi Musa ini dengan mengirimkan malaikat saja. Tapi Musa berkata, bila kau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Itu lagunya Musa. Lalu dibuat lagu, liriknya oleh Don Moon, ya. Lalu diterjemahkan oleh William Kauntu. Lah gitu ceritanya. Ya. Lalu ada yang nyanyi. Nah, asalnya dari mana tuh lagu? Itu ungkapan Musa. Tuhan, kalau engkau tidak berjalan bersama denganku, menyertai aku tidak mau memimpin bangsa ini. Aku tidak bergerak sedikit pun. Tapi kalau engkau menyertai aku mau jalan bersama denganmu. Ya, penyertaan Tuhan terhadap Musa itu seperti itu. Ya, lah diwujudkan dalam tiang awan dan tiang api selama 40 tahun. Tiang awan dan tiang api itu menyertai bangsa Israel dan Musa saat itu. Penyertaan yang sama sekarang terjadi kepada Yosua juga. Wow, luar biasa ya. Jadi jatahnya Musa tidak dikurangi sedikit pun. Kenapa? Karena Yosua itu pantas menerima tongkat estafet. Amin. Pantas menerima tongkat estafet. Nah, kalau Anda pengen tahu tentang Yosua, ya,
cari istrinya Yosua. Yang tahu orang itu ya yang istrinya yang paling tahu. Ini janji saya tadi malam ya. Yang punya istri Yosua harus hadir. Kalau perlu Yosuanya harus dibawa juga. Supaya tahu kenapa Anda namanya Yosua. Ya, Anda itu yang menerima tongkat estafet dari Musa. Yang disertai Tuhan. Sama seperti. Tapi Anda lihat, Yosua yang satu ini, dia terkenal atau dikenal dengan setiaannya. Amin. Apa itu setia, saudara? Ngikut Tuhan 100%. Itu namanya setia. Amin. Nah, belajar sekarang. Ketika Anda menundukkan diri di hadapan Tuhan, Anda menjadi orang yang patuh, taat kepada setiap perintah Tuhan di dalam kehidupan Anda. Mata Tuhan melihat. Mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi. Mencari orang-orang yang sungguh-sungguh hati. Amin. Untuk apa? Untuk melimpahkan kekuatannya. Siapa yang orang-orang yang sungguh hati? Yang pantas menerima kekuatan daripada Tuhan itu? Saya harap Bapak Ibu Saudara yang hadir malam hari ini, Andalah orangnya. Di mana waktu mata Tuhan menjelajah, dia melihat, walaupun Anda ada di Ambon sana, ya, Tuhan bisa lihat juga. Anda adalah orang yang patuh. Anda orang yang tunduk di hadapan Allah. Merendahkan diri di hadapan Allah. Dan Tuhan bilang, kamu pantas jadi pemimpin, nak. Ya, aku angkat kamu menjadi kepala, bukan ekor. Aku bawa kamu naik, tak pernah turun. Aku meninggikan engkau dan tak ada yang bisa merendahkan engkau. Amin. Promosi itu datangnya dari Tuhan. Ketika Anda patuh, ketika Anda taat. Nah, sebenarnya seorang pemimpin atau pemilik perusahaan, umpamanya, kalau dia mau mengangkat seseorang, kalau dia mengerti tentang mekanisme atau prinsip seperti ini, dia nggak salah pilih orang, betul? Dia nggak salah pilih orang. Harusnya yang menjadi pemimpin itu adalah orang yang patuh. Kalau engkau mengangkat orang-orang yang patuh, ya, nah Anda lihat nih, orang-orang seperti itu bisa dipercaya, laporannya, tanggung jawabnya juga ada. Kenapa? Dia patuh. Amin. Kenapa dia patuh? Karena dia adalah orang yang menundukkan diri di hadapan Tuhan. Amin. Nah, itu Yosua. Terus berikutnya, saudara, contoh orang yang mendapat peninggian dari Tuhan, namanya Elisa. Ya, Elisa. Nah, Anda tahu, ini saya ambil gambar ini supaya Anda tahu Elisa ini ya ketika ketemu dengan Elia, dia sedang membajak. Ya, sapinya enggak satu. Dia kaya. Elisa ini anaknya bos. Ya, dia anaknya bos ini, Elisa ini ya, ketemu Elia, lalu mengikut Elia, itu sapunya dipotong semuanya, ya, bajaknya ini, kayu-kayunya ini buat kayu bakarnya, ya. Nah, ditanya gitu. Sekarang lihat Elisa. Elisa mengikuti Elia sampai titik terakhir perjalanannya di atas bumi ini. Ia tak meninggalkan diri dan tidak juga merasa tak layak untuk mengikuti tuannya. Murid-murid Elia itu sangat banyak. Ada yang di Betel, ada di Yeriko, dan tentunya di tempat-tempat lain. Tak satu pun di antara mereka yang mengikuti Elia yang sepatuh Elisa. Ya, kepatuhan Elisa menyebabkan ia memperoleh berkat terbesar. Karena yang terbaik itu sering muncul saat-saat terakhir. Amin. Ia melihat gurunya naik dari dunia materi, pindah ke dunia roh. Lalu selanjutnya, ini membuka kesempatan baginya untuk menerima 2 kali
urapan Elia, ya. Namun Elisa ini pernah berkata, di manakah Tuhan Allah Elia? Nah, rupanya selama ini ia belum pernah jumpa secara pribadi dengan Allahnya Elia. Ia hanya memandang gurunya yang bergaul akrab dengan Tuhan. Tapi kini ia mengalami perjumpaan pribadi dan berjalan dengan Tuhannya Elia. Seperti yang pernah dialami oleh gurunya. Nah, saudara, kita lihat ya ayatnya dulu. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat yang ke-14. 2 Raja-Raja 2 ayat 14 ya. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulnya ke atas air. Itu sambil berseru, di manakah Tuhan Allah Elia? Ia memukul air itu lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa ketika rombongan Nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh. Mereka berkata, roh Elia telah hinggap pada Elisa. Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Bapak Saudara, kita lihat ya. Ketika Elia ya sudah diproses oleh Tuhan dengan dikejar-kejar oleh Ahab itu, oleh Isabel ya, dikirimin surat itu dia pengen mati. Nah, disitulah titik balik dari Elia. Dia sekarang bukan menjadi orang yang berambisi, tapi sekarang jadi orang yang nurut kurang lebih 15 tahun. Nah, disitulah perjalanan ini membuat Elia ini mengalami transformasi, saudara. Ya, ada satu pertumbuhan yang luar biasa cepat. Karena apa? Dia melangkah, dia bergerak kalau Tuhan suruh bergerak. Dia tidak melakukan apa-apa kalau Tuhan tidak suruh melakukan apa-apa. Ya, lalu dia mulai buka kelas pemuridan, ditanya. Buka kelas pemuridan, ya. Nah, di mana dia sedang berada di situ, dia mulai memuridkan. Gak heran, saudara. Muridnya Elia itu ada di berbagai macam kota. Ada yang di Betel, ya. Nah, ada tempat-tempat yang lainnya. Suatu hari Elia itu berkata kepada para muridnya, ya, sebentar lagi aku akan diangkat. Ya, karena Tuhan sudah bicara kepada dia. Reaksi dari para murid-murid itu beda-beda satu dengan yang lainnya. Ada yang menganggapnya, ya diangkatlah. Masa bodoh seperti itu ya. Ada yang pengen tahu juga. Dia coba mengikuti ya. Nah, ketika Tuhan suruh, ya, si Elia ini menyeberang sungai itu. Enggak banyak dari murid itu yang ikut menyeberang sungai itu. Hanya satu murid, namanya Elisa. Yang lainnya hanya di seberang sana. Melihat apa yang akan terjadi dengan tuannya, yaitu Elia itu. Tapi Elisa beda. Ketika Elia berkata, sudah teman-temanmu juga di sana, nggak usah ikut. Dari seberang sini kamu juga bisa melihat nanti kalau aku diangkat ke surga. Tapi Elisa berkata, oh enggak, ku mau di sana. Ku mau di sana. Dia nyanyi begitu. Ya. Dia enggak bilang, ku ingin tetap di sini. Enggak ada. Ku mau di sana, pengen ikut. Di mana engkau ada, aku mau berada di situ. Loh, saudara berarti itu. Si Elia nggak bisa menolak, saudara. Ya sudah, kalau kamu kekeh mau ikut aku terus seperti ini, ya nyebrang sungai bersama dengan si Elia itu. Sementara yang lainnya di sana, saudara. Yang dekat ini, ya, yang paling setia ini punya kesempatan. Kesempatan apa? Beda dengan yang jauh tadi itu. Yang paling setia, dia punya kesempatan utama atau pertama untuk mendapatkan sebuah mukjizat, untuk menerima warisan. Nah, dan ini membuat Elisa merasa punya kans, ya, kesempatan. Akhirnya dia memberanikan untuk meminta kepada Elia. Ya,
kalau kamu nanti diangkat, kasih dong 2 bagian dari rohmu itu. Elia kaget. Hah? Yang kamu minta itu terlalu sukar. 2 bagian dari rohku. Ya, apa sih 2 bagian itu? Anointing, urapan. Elia itu dicatat di dalam Alkitab melakukan mujizat 7 kali. Coba nanti Anda hitung. Elisa melakukan mujizat 14 kali. Ya, yang dicatat di dalam Alkitab. Jadi Elia 7 kali, Elisa 14 kali. Ya. Nah, Elia melakukan 7. Beri aku ya bagian 2 kali bagian rohmu itu. Ya. Si Elia bilang, yang kamu minta itu sulit, yang kamu minta itu sukar. Tapi Elia tidak bilang nggak bisa. Kalau kamu bisa melihat nanti, aku naik, kamu akan dapat itu. Ya, kamu akan dapat itu. Nah, supaya dia bisa melihat ketika hari itu, saat itu, tuannya diangkat. Matanya terus tertuju kepada Elia dong. Dia tidak mau kehilangan sedikit pun, ya enggak, momen, ya, ketika terjadi sesuatu, pokoknya dia terus lihat, Elia kemana, Elia kemana. Enggak meleng ke sana, enggak mikir yang lainnya. Pikirannya cuma satu, Elia, 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 Elia. Betul, ketika Elia diangkat, dia lihat, ya, kereta berkuda yang berapi itu menjemput Elia di situ. Ketika itu Elisa langsung berkata, Bapakku, Bapakku, kereta Israel, kereta berkuda. Bapakku, Bapakku, kereta berkuda. Nah, sebenarnya ngapain dia bilang Bapakku, Bapakku? Jangan lupa, 2 bagian roh itu loh. Bapakku, Bapakku, Bapakku. Ya. Nah, lalu dia lagi Bapakku, Bapakku gitu, ada yang nimpa di apa namanya? Di kepalanya dia, gitu. Apa itu? Jubahnya Elia. Cepluk. Dia dapat jubah itu, saudara, ya. Nah, dari jubah itu dia mau coba. Ya. Dia coba lakukan. Dia gulung jubah Elia itu. Dia pukulkan ke sungai itu. Sungai terbelah. Itu murid-murid yang dari sana yang melihat peristiwa itu. Lalu mulai berkomentar. Sekarang kita tahu bahwa roh Elia sekarang ada di dalam Elisa. Nah, Elisa akhirnya menggantikan kepemimpinan daripada Elia. Nah, Elisa mengembangkan sekolah kenabian, saudara. Dia punya murid para nabi. Ingat tentang peristiwa kapak timbul mengapung. Kenapa? Sampai ada mata kapak yang jatuh ke dalam sungai itu. Karena mereka sedang cari kayu. Buat apa cari kayu? Alasannya adalah rumah yang dipakai sudah sesak. Muridnya nambah terus. Muridnya nambah terus, saudara. Ya, jadi Elisa ini menggantikan posisinya Elia dan Tuhan buat Elisa ini semakin lebih hebat daripada si Elia juga. Nah, berarti kan saudara, gara-gara orang patuh, taat, nurut sama leadersnya, sama pemimpinnya. Kalau kemarin sudah kita bahas, hormatilah, tunduklah kepada pemimpin-pemimpinmu. Buat apa kita belajar sekarang? Ya, mungkin dalam lembaga kenegaraan seperti ini. Kenapa kita harus tunduk, kita harus hormat, kita harus patuh terhadap pemimpin-pemimpin Anda dalam pemerintahan negara Indonesia ini? Ini latihan di alam materi ini. Kalau Anda tidak bisa tunduk dan taat kepada pemimpin di dunia ini, bagaimana Anda bisa tunduk dengan pemimpin yang di alam roh? Amin. Banyak orang itu kadang-kadang rohaninya ngepol. Betul nggak ya? Saya nggak bisa tunduk dengan yang di dunia, tapi saya tunduk dengan yang di roh. Itu bohong besar. Kalau Anda tidak bisa tunduk dengan yang kelihatan,
Bagaimana Anda bisa tunduk dengan yang tidak kelihatan? Amin. Karena manusia itu punya sifat. Kalau melakukannya pengen dilihat, betul nggak ya? Kalau nggak dilihat, dia nggak mau lakuin. Kalau yang kelihatan aja nggak bisa kamu kerjakan, bagaimana Anda bisa mengerjakan dengan yang tidak kelihatan? Itu prinsip. Kalau Anda nggak bisa tunduk dengan pemimpin yang kelihatan, Anda nggak akan bisa tunduk dengan pemimpin yang tidak kelihatan itu. Amin. Nah, belajar sekarang menjadi orang yang patuh, taat, mau tunduk. Tuhan akan meninggikan Anda. Mau ditinggikan oleh Tuhan? Mau naik level? Nah, kalau naik travel sering ya, naik level. Nah, caranya bagaimana? Supaya Anda boleh ditinggikan oleh Tuhan. Cuman satu. Barang siapa merendahkan dirinya, Tuhan akan tinggikan. Amin. Nah, sekarang bagian berikutnya. Ya. Nah, Tuhan menyuruh murid-muridnya mengikuti dia dengan patuh. Dan ujung-ujungnya, perhatikan ya, ia membawa mereka melihat kemuliaan Allah. Dengan demikian, ya, mana nih? Mereka melihat kemuliaan Allah. Demikian pula, semua murid Tuhan meminta murid-murid di bawah mereka untuk mengikuti teladan mereka. Amin. Nah, jadi ini pola pemuridan ini. Ya, sekarang perhatikan. Kalau kelas pemuridan gini-gini ya, seorang pengajar ya dia menjadi panutan bagi yang diajarnya juga. Amin. Nah, kalau bukan karena Tuhan yang mengatur hierarki ini dan setiap langkah kita diatur oleh Tuhan, maka kita tak akan berani berkata seperti Paulus. Paulus berkata apa sih sebenarnya? Paulus pernah berkata apa? Coba lihat. 1 Korintus 4 ayat 16. 1 Korintus 4 ayat 16. Nah, sebab itu aku menasihatkan kamu. Turutilah teladanku. Sekali lagi ya. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Sombong banget Paulus itu. Ya, turutilah teladanku. Ada beberapa orang ya, kalau saya arahkan atau saya nasihati, kamu harus nurut, ikut Tuhan, hidup seperti Tuhan, berpikir seperti Tuhan, ya. Punya style life seperti Tuhan. Tuhan Yesus, maksud saya gitu ya. Lalu orang itu berkata begini, Pak, ya, sulit ya. Kayak Tuhan itu sulit. Mana bisa? Kita kan manusia biasa. Oh, kalau kamu menarik diri kamu ya seperti manusia dan untuk ngikut yang namanya Tuhan kayaknya mustahil. Sekarang ya, saya turunkan sedikit standarnya. Paling enggak kamu ikutin teladannya Paulus. Itu nasihat saya, Saudara. Kadang-kadang gitu. Ya. Paling tidak kamu ngikutin teladannya Paulus. Kenapa mesti Paulus? Karena Paulus bilang, sebab itu aku menasihatkan kamu turutilah teladanku. Dan itu sudah tertulis di dalam Alkitab. Kalau Anda mengarahkan orang-orang yang Anda bina, orang-orang yang Anda bimbing untuk mengikuti teladan Paulus, bukan berarti Anda mendewakan Paulus, bukan. Karena Paulus ini di hadapan Allah sudah diakui sebagai murid yang berprestasi. Amin. Kemajuannya, ketekunannya, kegigihannya, semuanya boleh diacungin jempol. Boleh ditiru. Ya, boleh ditiru. Kalau orang sulit untuk niru Tuhan, suruh niru Paulus dulu. Kenapa mesti Paulus? Sebenarnya ayat ini enggak berhenti di sini. Ada kelanjutannya. Sebab aku mengikuti Kristus.
Paulus ini mengikuti polanya Kristus. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku, sebab aku mengikuti teladannya Kristus. Paulusnya ikut teladannya Kristus, Anda ikutin teladannya Paulus. Artinya, ketika Anda mengikuti teladannya Paulus, Anda sebenarnya sudah mengikuti teladannya Kristus juga. Amin. Nah, nanti kembali nih, kalau Anda punya murid, lalu Anda suruh nih untuk mengikuti teladan Paulus. Itu kan baru tulisan. Orangnya kan sudah nggak ada. Gimana saya mengerti? Dan Paulus itu hidup zaman kapan? Sekarang zaman modern. Teknologi canggih seperti ini. Bagaimana bisa mengaplikasikan apa yang dikerjakan Paulus itu dengan kondisi zaman sekarang? Nah, sekarang bagaimana nasihat Anda? Sekarang Anda harus berani berkata seperti Paulus. Oke, kamu terlalu sulit untuk ikutin teladan Tuhan dan teladan Paulus. Sekarang ikutin teladanku. Ikutin teladanku. Karena apa? Aku mengikuti teladan Kristus. Amin. Berani ngomong begitu enggak? Kalau orang tanya tentang bagaimana berdoa, ya enggak? Orang niru cara doa Anda. Bisa mengerti? Bagaimana Anda namanya setia? Nah, orang-orang yang Anda bimbing harus mengikuti bagaimana Anda menunjukkan orang yang setia juga. Hidupmu bagai teladan. Surat terbuka. Orang bisa melihat Kristus melalui hidup Anda. Amin. Orang-orang yang mau patuh kepada Dia akan mencerminkan Kristus di dalam dirinya. Nah, di bagian pelajaran lain, saya pernah memberikan pertanyaan ya kepada beberapa orang. Coba kalau ada orang tanya, ya, Yesus itu seperti apa? Ingat nggak pelajaran itu? Ya, Anda menjawab apa? Yesus itu seperti apa? Anda cari gambar Yesus itu. Ini loh, Yesus gitu. Gitu ya? Cari gambar Yesus ini. Ini loh Yesus ini. Apakah Yesus itu sebenarnya kayak begitu? Ya enggak. Itu kan pelukis saja, melukiskan. Betul enggak? Nah, versinya macam-macam. Ya, satu kali pernah kita ke Manado, ya, sama Pak Andreas waktu itu. Nah, terus di situ di gereja itu ada dua macam gambar Yesus. Yang satu versi bule, yang satu versi Asia. Ya, yang bule matanya biru, ya, rambutnya gondrong gitu. Nah, terus yang satu agak bulat wajahnya, rambutnya hitam, matanya hitam juga. Nah, Pak Andreas itu dari mimbar ulang ini. Lah, saudara, dari hari ini saya menemukan ya ada dua versi Yesus. Yang satu versi Yesus bule, yang satu versi Yesus Manado. Beda. Nanti dari Swiss bisa cari Yesus lagi nanti ya. Yesus sedang di bawah menara Eiffel, gitu ya. Nah, Yesus dari Surabaya. Ayo. Nah, sekarang, kalau orang tanya, Yesus itu seperti apa sih? Harusnya dia jawab gimana? Yesus itu seperti saya. To be like Jesus. Anda harus menjadi seperti Yesus, bukan? Seperti Yesus, itu saja ku minta. Ku mau sepertimu, Yesus. Lagunya begitu. Disempurnakan selalu. Target untuk menjadi seperti Yesus. Sudah jadi seperti Yesus belum? Ketika orang tanya, Yesus seperti apa? Halo, Cep. Yesus seperti apa?
seperti saya. Wah. Ya, berani nggak ngomong seperti itu? Bagaimana Anda bisa seperti Yesus? Anda harus menyerupai dia. Paling enggak Anda harus patuh dengan dia. Amin. Nah, sekarang Yohanes pasal 11 ayat yang ke-40. Nah, perhatikan ya. Hasil daripada sebuah kepatuhan. Apa yang terjadi? Yohanes 11 ayat 40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ya. Jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ini ayat yang saya kutip waktu seminar kemarin, bukan? Jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Tanda orang percaya apa? Nurut sama Tuhan. Ya, nurut sama Tuhan. Suruh angkat batu itu. Angkat batu itu. Ketika batu diangkat, Lazarus keluar. Mujizat terjadi. Penghalangnya adalah batu itu. Itu penghalangnya. Tapi untuk menyingkirkan penghalang itu dibutuhkan satu hal. Sikap. Apa? Membungkukkan badan. Kalau Anda nggak membungkuk, Anda nggak bisa ngangkat batu itu. Apa itu membungkukkan badan? Patuh. Ya, patuh. Penundukan diri itu di sini. Ingat-ingat aja. Ya, pakai gerakan tubuh. Membungkukkan badan. Sebenarnya yang sulit bukan ngangkat batunya. Yang sulit itu membungkuknya. Amin. Ketika Anda mau membungkuk, saya jamin Anda pasti bisa mengangkat batu itu. Sebesar apapun batu itu, asal Anda mau membungkuk, kekuatan kesanggupanmu dalam pekerjaan Allah bukan karena Anda bisa. Dia yang memberi kekuatan. Asal Anda mau membungkuk saja. Nyerah kepada dia. Mau nurut dengan dia. Ketika Anda mulai nurut, Tuhan memberikan kemampuan. Tuhan memberikan kekuatan kepada Bapak Ibu Saudara. Apa yang terjadi? Mujizat, kemuliaan akan terjadi. Dan Bapak Ibu Saudara akan mengalaminya semuanya. Amin. Wow, luar biasa ya. Bicara tentang masalah penundukan diri. Memang awalnya tidak enak. Tapi hasilnya bro, ya, ketika kita sudah mau menundukkan diri, kemuliaan, mujizat, dan peninggian pasti akan menjadi bagian kita. Amin. Puji Tuhan, Bapak Saudara, masalah tentang penundukan diri sudah selesai malam hari ini. Besok kita akan membahas kelanjutan daripada penundukan diri juga. Tentang disiplin dan tanggung jawab. Disiplin dan tanggung jawab. Jangan bilang berat lagi ya. Enggak ada yang berat. Asal mau. Amin. Oke, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.